Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi mengenai transformasi geometri yang kedua, yaitu translasi atau perpindahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa translasi titik A dengan koordinat x, y terhadap T sama dengan AB dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan terhadap T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Jika pada pembelajaran sebelumnya dibahas mengenai contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan titik asal dari suatu translasi jika yang diketahui bayangannya, nah kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan translasi tersebut pada suatu titik jika diketahui titik asal dan bayangannya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pada gambar di samping, tentukan nilai T1, T2, dan T3. Jika T1 adalah translasi dari A ke A aksen, T2 adalah translasi dari B ke B aksen, dan T3 adalah translasi dari C ke C aksen. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini akan kita cari translasi dari titik asal ke titik bayangannya. Yang pertama, nilai T1 adalah translasi dari titik A ke titik A aksen. Nah, diketahui titik A dengan koordinat negatif 2,6. Ditranslasikan oleh T1 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 5,2. Maka dari titik A itu bergeser sejauh 7 satuan ke kanan dan dilanjutkan 4 satuan ke bawah. Sehingga T1 itu sama dengan AB dengan nilai A sama dengan 7 karena bergeser ke kanan dan nilai B sama dengan 4 karena bergeser ke bawah. Sehingga didapat T1 sama dengan 7 negatif 4. Berikutnya yang kedua, T2 dengan translasi dari titik B ke titik B aksen. Diketahui titik B dengan koordinat negatif 5,2. Ditranslasikan oleh T2 menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 3,7. Maka dari titik B ini bergeser sejauh 8 satuan ke kanan dan dilanjutkan 5 satuan ke atas. Sehingga T1 sama dengan AB. Nah, dengan nilai A sama dengan 8 karena bergeser ke kanan. Dan nilai B sama dengan 5 karena bergeser ke atas. Sehingga didapat T2 sama dengan 8, 5. Terakhir yang ketiga, T3 adalah translasi dari titik C ke titik C aksen. Diketahui titik C dengan koordinat 4, negatif 5. Ditranslasikan oleh T3 menghasilkan bayangan C aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 1. Maka dari titik C ini bergeser sejauh 5 satuan ke kiri
dan dilanjutkan bergeser ke atas sejauh 6 satuan. Sehingga T1 sama dengan AB. Dengan nilai A sama dengan negatif 5 karena dia bergeser ke kiri. Dan nilai B sama dengan 6 karena bergeser ke atas. Sehingga didapat T3 sama dengan negatif 5, 6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan translasi yang sesuai untuk pemetaan titik A dengan koordinat 3,9 ditranslasikan oleh T1 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 9,3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, translasi titik A oleh T dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka titik A dengan koordinat 3,9 ditranslasikan oleh T1 yaitu AB menghasilkan A aksen dengan koordinat negatif 9,3. Nah, diketahui titik A dengan koordinat 3,9. Maka nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 9. Kemudian titik A aksen dengan koordinat negatif 9,3. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksen sama dengan 3. Nah, berdasarkan rumus ini, bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A dan nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan X ditambah A, maka kita cari nilai A. Karena X aksen sama dengan negatif 9 dan nilai X sama dengan 3, maka X aksen yaitu negatif 9 sama dengan X ditambah A, yaitu 3 ditambah A. Untuk mencari nilai A, maka kita pindahkan 3 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3. Sehingga didapat A sama dengan negatif 9 dikurang 3. Nah, hasil dari negatif 9 dikurang 3 adalah negatif 11. Sehingga didapat nilai A sama dengan negatif 11. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B. Akan kita cari nilai B. Nah, karena Y aksen sama dengan 3 dan Y sama dengan 9, maka Y aksen yaitu 3 sama dengan Y ditambah B, yaitu 9 ditambah B. Nah, untuk mencari nilai B dari persamaan ini, maka kita pindahkan 9 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 9. Sehingga didapat nilai B sama dengan 3 dikurang 9. Nah, hasil dari 3 dikurang 9 adalah negatif 6. Maka nilai B sama dengan negatif 6. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai A sama dengan negatif 11 dan nilai B sama dengan negatif 6. Sehingga T sama dengan AB adalah T sama dengan negatif 11.
negatif 6. Jadi translasi T1 adalah T sama dengan negatif 11, negatif 6. Terakhir contoh soal yang ketiga. Sebuah titik A dengan koordinat 6,1 ditranslasikan sejauh T sehingga diperoleh peta A aksen dengan koordinat negatif 2,5. Tentukan translasi T tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, translasi suatu titik oleh T dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, AB menghasilkan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berdasarkan soal ini, maka titik A dengan koordinat 6,1 ditranslasikan terhadap T. A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 2,5. Nah, diketahui titik A dengan koordinat 6,1. Maka nilai X sama dengan 6 dan nilai Y sama dengan 1. Kemudian A aksen dengan koordinat negatif 2,5. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 2 dan nilai Y aksen sama dengan 5. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A dan nilai Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan X ditambah A, akan kita cari nilai A-nya. Nah, karena X aksen sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 6, maka X aksen yaitu negatif 2 sama dengan X ditambah A, yaitu 6 ditambah A. Nah, untuk mencari nilai A, maka kita pindahkan 6 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 6, sehingga didapat A sama dengan negatif 2 dikurang 6. Nah, hasil dari negatif 2 dikurang 6 adalah negatif 8. Maka A sama dengan negatif 8. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B. Akan kita cari nilai B-nya. Karena Y aksen sama dengan 5 dan Y sama dengan 1, maka Y aksen yaitu 5 sama dengan Y ditambah B, yaitu 1 ditambah B. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, maka kita pindahkan 1 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga didapat B sama dengan 5 dikurang 1. Hasilnya adalah B sama dengan 4. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai A sama dengan negatif 8 dan B sama dengan 4. Maka T sama dengan AB adalah T sama dengan negatif 8, 4. Jadi, translasi T tersebut adalah T sama dengan negatif 8, 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai translasi atau perpindahan suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.